Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Kurniawan dengan NIM 2300018343. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, matkul basis data yang membuat tentang proyek konstruksi. Di sini pada proyek ini di dalamnya terdapat entitas proyek, nama entitas yaitu proyek, atributnya yaitu ID proyek, nama proyek, lokasi proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, anggaran proyek, dan status proyek. Kemudian ada entitas arsitek yang beratribut ID arsitek, nama arsitek, dan keahlian. Kemudian ada entitas klien yang di dalamnya ada ID klien, nama klien, kontak klien, dan alamat klien. Kemudian entitas sumber daya yang di dalamnya ada ID sumber daya, nama sumber daya, jumlah digunakan, dan harga satuan. Kemudian ada entitas keuangan proyek yang di dalamnya ada keuangan proyek, ID proyek, pengeluaran, pemasukan, dan tanggal transaksi. Kemudian ada rancangan diagram ERD, yaitu arsitek itu mengelola proyek dan proyek menggunakan sumber daya. Kemudian proyek memiliki klien dan proyek melaporkan keuangan. Kemudian ada rancangan skema database. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ID proyek ini adalah foreign key dari ID proyek dalam tabel proyek. Ya, di sini ada skema basis data, yaitu ID arsitek itu menggunakan tipe data integer, nama menggunakan varchar, keahlian varchar. Kemudian ID klien itu menggunakan integer, nama menggunakan varchar, kontak menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar. Kemudian ada proyek, yaitu ID proyek menggunakan integer juga, nama varchar, lokasi varchar, tanggal mulai menggunakan date, tanggal selesai juga date, anggaran menggunakan desimal 15,2, status varchar 50. Kemudian ada entitas sumber daya, itu ID sumber daya itu menggunakan integer, nama varchar, jumlah digunakan menggunakan integer, harga satuan desimal 15,2. Kemudian ada keuangan proyek, ID keuangan proyek integer, ID proyek integer, pengeluaran menggunakan desimal, pemasukan desimal, tanggal transaksi, date. Nah, di sini ada kardinalitas entitas, yaitu proyek dengan arsitek itu one to many, proyek dengan klien itu many to one, kemudian proyek dengan sumber daya itu many to many, dan proyek dengan keuangan proyek itu one to many. Kemudian simulasi database dengan MySQL. Pertama-tama kita mengaktifkan exam dulu. Next. Kita aktifkan, kita start Apache dan MySQL. Kemudian klik cell. Nah, pertama kita ketik MySQL menu root. Nah, untuk menampilkan database yang ada pada MySQL, kita menggunakan query show database. Nah, di sini menampilkan database yang
terdapat pada MySQL. Nah, untuk menggunakan database ini kita menggunakan query use proyek konstruksi, karena saya proyek konstruksi database. Nah, untuk menampilkan tabel yang ada pada proyek konstruksi, kita menggunakan perintah show tables. Ya, di sini ada 6 entitas, 6 tabel, yaitu arsitek, keuangan proyek, klien, kontak log, proyek, sumber daya. Jika kita ingin menampilkan keterangan yang ada pada dalam tabel, kita menggunakan perintah dash arsitek. Contoh arsitek ya, kita menggunakan arsitek. Nah, di dalam tabel arsitek ini kita ada ID arsitek, yaitu tipe datanya integer seperti yang ada pada rancangan tadi, nama arsitek Varta 100, keahlian Varta 100. Nah, kemudian untuk mengetahui isi dari tabel itu, kita menggunakan perintah select all itu menggunakan bintang from contoh arsitek. Ganti klien. Nah, di sini ada 1000 data. Nah, untuk meminimalkan agar tidak tampil semua, kita menggunakan perintah select all from client limit. Nah, kita menggunakan limit, contoh 10. Nah, akan tampil 10. Nah, untuk meminimalkan, untuk kita itu mau menampilkan berapa gitu. Nah, kemudian di sini kan ada kontak log. Kontak log ini dibuat dengan trigger. Triggernya, saya membuat trigger dengan delimiter / delimiter create trigger kontak log after update on client for each row again. Nah, kayak gini. Sebelum membuat trigger, kita harus membuat tabel baru, yaitu kontak log tadi. Untuk mengetahui isinya seperti tadi, dash kontak log. Nah, di sini gunakan ada ID klien, kontak lama, kontak baru, ini semuanya menggunakan in. Jika kita ingin kita ini dulu, kita menampilkan isinya dulu. Kontak from kontak log empty, karena kita belum memperbarui dari kontak log ini. Kontak log ini berada pada tabel klien ya. Caranya itu seperti ini: update klien set kontak klien dengan kita buat ini.
Nah, kemudian where ini di mana ID klien sama dengan satu query oke. Nah, setelah ini kita coba untuk melihat apakah berubah atau tidak. View. Nah, ini setelah kita update tadi ya. Nah, setelah update ini akan masuk ke dalam kontak log. Kita coba lihat Chrome. Nah, di sini akan muncul pembaruan ya guys ya. Jika kita ingin menggabungkan dua tabel itu menggunakan join, caranya itu baik from project join ke project one ya ini ya sama dengan ya ini oke, kita pakai limit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kedua tabel bergabung. Tadi penyesuaiannya itu ID proyek yang ada pada keuangan proyek ini akan disamakan dengan ID proyek yang ada di dalam tabel proyek. Nah, gini. Nah, sekian video presentasi kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.